Kenapa di mekanisme atau bikin sistem, bikin SOP banyak orang gagal? Karena gini, sistem atau SOP atau whatever namanya itu adalah gajah. Apa nih mekanisme? Mekanisme menurut saya adalah bicara mengenai bagaimana kita bikin SOP. Berapa banyak kita mau bangun bisnis, kita dengar istilah SOP, Standard Operating Procedure atau Standard Operation and Procedure. Tapi pengertian SOP atau System Flow and Processes, simpelnya begini. Organnya sudah ada. Bagaimana cara bikin antar organ bisa komunikasi dan minimal kalau perlu zero miscommunication. Salah satu kesalahan yang sering kita temuin ke klien-klien kita dan termasuk di bisnis saya adalah basic banget, namanya komunikasi. Tapi untuk bikin itu bisa jalan dengan baik, butuh sangat high skill. Saya kasih tahu yang fun dan praktis. Kalau Gratio, kita berusaha untuk bikin sistem yang harus jalan di lapangan. Nggak gampang itu. Day to day harus dipakai jalan di lapangan. Setuju ya? Prinsipnya gini dulu. Kenapa di mekanisme atau bikin sistem, bikin SOP banyak orang gagal? Karena gini, sistem atau SOP atau whatever namanya itu adalah gajah. Kita tidak pernah akan bisa makan gajahnya bareng. Tangkap dulu itu. Berarti kalau gitu kita harus tentuin. Oke, Coach Yohanes, saya mau bikin sistem dari belalai dulu. Ayo Pak, Bu, kita bikin dari belalai. Ntar yang badan sama kaki sama buntut gimana? Bu, time energi kita terbatas. Ibu bilang belalai. Coachnya akan nanya, kenapa belalai? Kenapa gak buntut? Ya karena gini-gini. Bu, kenapa gak kaki dulu yang kiri? Oh iya ya Coach ya. Saya nggak kepikir, mestinya kaki yang kiri dulu. Kenapa Bu kaki kiri? Ya karena begini-begini. See, that's the good thing of having a coach. And then waktu Anda putusin, saya mau kaki kiri. Oke, siap. Kita bikin kaki kiri dulu sistemnya. Kita nggak mikirin yang lain. Nanti saya kasih tahu bikin sistemnya gimana. Anda berpikir bikin sistem itu flowchart segala macam ribet. Ini salah satu contoh klien kita. Dia punya bisnis jualan kaos-kaos baju untuk anak SMA. Dan apa yang terjadi rame banget, luar biasa dan sebagainya. Terus dia bikin sistem. Diajarin sama coachnya, keluarlah ini sistemnya. Ini gedenya, aslinya segede gini nih di dinding. Lalu difotokopiin warna, dikasih ke timnya dia setiap minggu. Role play, perhatikan, bikin sales script tidak akan sukses. Anda bisa berhasil bikin sales script pun saya jamin tidak sukses. Gimana coach barusan kasih tahu sales script. Iya saya belum selesai. Anda harus kawinkan dengan yang namanya role play. Role play tahu kan ya? Dia bilang, kamu pegang ini, kamu jadi tim saya jadi customer. Dia nggak bikin seluruh production house-nya, dari production bagaimana supply, bagaimana desain, bagaimana konveksi, enggak. Dia cuma bilang, coach, saya mulai dari gajah dulu. Kenapa gajah? Kenapa nggak dari belalai? Karena begini, coach. Oke, so kalau gitu saya yakin kamu begini, kamu yakin nggak begini? Yakin coach, karena ini yang paling penting, karena ini dampaknya ke goal kita adalah profit. Oke, siap. Kalau gitu bikin belalai. Cuma tanda kutip, bikin sistem di toko. Padahal bisnis dia nggak cuma toko kan? Desain kaosnya gimana, banyak kan? Cuman dia bilang, coach, toko dulu deh. Oke, toko yuk bikin. Lihat, dari mulai anak-anak SMA naik motor, udah ditulis skripnya. Satpamnya harus ngomong apa ditulis tuh. Anda nggak bisa baca aja, tapi bayangin itu ada tulisannya tuh. Satpamnya ngomong apa, cara meriksanya gimana supaya nggak orang tersinggung. Begitu masuk, semua frontliner di SPG-nya harus ngomong apa, harus gayanya apa. Itu kelihatannya masih biasa, tapi itu pun kalau bisa Anda bikin sama, semuanya begini, semuanya begitu, itu keren. Right? Terus balik, masuk ke kanan. Habis kanan, selama ini dia menemukan, kalau orang, Mbak ini kaosnya nggak ada ukuran saya. Timnya jalan ke gudang, cari kaos yang dimauin, ternyata tidak ada karena dia belum beres planning, stock management system segala macam. Lalu dia bilang, coach kalau gitu saya mau ajarin tim saya, kalau ke gudang tidak ada, cepetan cari yang mirip, lu bawa, bilang yang ini juga best seller, ditulis sama dia kira-kira begitu. Anda tahu dampaknya ke omset? Kaget, gara-gara cuman baru satu kotak. Timnya belajar, kalau ke gudang, kalau yang dicari motifnya nggak ada, cepetan cari yang mirip dari gudang, lu bawa ke customer. Bu, yang itu nggak ada. Tapi yang ini juga best seller, cobain deh. Banyak yang akhirnya beli. Belum selesai. Masuk lagi habis itu gimana? Ke kasir. Lalu kasirnya dia bikin sistem insentif yang bagus. Ada poster gede bilang, kalau beli 1, 0% diskon. Beli 2, 10% diskon. Beli 3, 25% diskon. Anda tahu nggak? Orang kelilingin toko dia, berusaha beli 3, 25% diskon. Selama ini pembelian berapa? 1. Conversion rate berapa? 65%.
Beresin conversion rate dengan cari yang mirip, atau bahkan kakak boleh saya catat alamatnya, kita bisa kirim dalam waktu sekian, conversion rate naik. Bagaimana bikin meningkatkan revenue per transaction dari 1 kaos bisa jadi 3 kaos, progresif. Dia ambil salah satu yang kita bagikan ke dia adalah progressive offer. Dia pakai progressive offer. Semua orang berusaha beli 3, bayangin. Tapi kan margin rugi coach, udah dihitung. Mendingan kasih 25% 3, atau orang beli 1 baliknya 2 tahun lagi. Anda mau yang mana? Anda mau dapat 25% margin di atas loh ya, nanti ke bawahnya tetap sehat. Di atas diskon 25%, tapi orang beli 3 atau orang beli 1 tapi baliknya 2 tahun lagi. Mau yang mana? Beli 3 lah, 25% kita masih untung kok, dapat untung. Dan kita terapin ke klien-klien kita yang lain. Bukan strategi plek ketipleknya ya, itu namanya niru dong. Enggak, frameworknya kebukti berhasil gitu. Boleh nggak belajar dari orang lain? Ya banget boleh, tapi jangan copy and paste. Copy and improve. So itu namanya mekanisme.